Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallahulladzi nahana 'anittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untayan kata yang paling indah dan penuh makna yang terucap dari seorang hamba yang menginginkan dibukakan pintu rahmat dan magfirah dari Rabb-Nya, kecuali pada kesempatan ini mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas limpahan kudrat iradat beserta inayahnya, di pagi hari ini kita semua alhamdulillah bisa bertatap muka, beradu pandang, bermuajahah dalam rangka melaksanakan juga menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah salat subuh secara berjamaah. Oleh karena itulah mudah-mudahan kumpulan ini, riungan ini senantiasa mengundang rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga salawat beriringkan salam kita curah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yakni Shadiqul Masluk akmalul mawjudat abar rahmah wa aballil mu'minin wa sayyidul mursalin wa khataman nabiyyin habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'u tabi'in, hingga kita semua mudah-mudahan kita semua mampu memegang syafaatnya nanti di yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, bahwasanya kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipilih oleh Allah, dipilih di antara pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipilih? Karena kita pada kesempatan ini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengayunkan dua tangan kita, melangkahkan dua kaki kita, membulatkan niat kita semua datang ke masjid yang kita cintai ini. Hadirin rahimakumullah, kita semua datang ke sini tentunya untuk melaksanakan tugas yang sangat berat, yakni
ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kenapa berat? Karena sholat subuh dan sholat isya itu bagi orang-orang yang munafik merupakan ibadah yang sangat berat. Bagaimana tidak mau berat? Tatkala pagi hari menjelang maghrib sibuk atas duniawiyahnya. Ketika masuk sholat isya, maka dia akan merasakan kelelahan, kecapean. Sehingga tatkala sholat isya begitu berat bagi orang-orang yang munafik. Begitu juga pada sholat subuh. Tatkala sholat subuh, tidur enak, tidur lagi nyenyak. Bagi mereka yang munafik begitu susah. Tetapi kita pada kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, begitu ringan untuk melangkahkan dua kaki kita, mengayunkan dua tangan kita, membulatkan niat kita semua datang ke tempat ini, ke masjid yang kita cintai ini. Itulah yang disebut dengan khiyarin min khiyarihi, pilihan dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pantas bangga, kita semua pantas berbahagia. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu orang yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang namanya ibadah salat subuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita semua untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus pintar. Pintar gimana? Kita harus pintar memilih mana yang gede pahalanya dan mana yang kecil pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa sholat berjamaah itu ternyata lebih baik daripada sholat menyendiri. Bahkan ganjaran atau pahala orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah itu 20 derajat. Sedangkan orang yang munfarid atau menyendiri itu hanya 1. Tatkala kita semua diberikan uang 27.000 dan 1.000, pasti kita akan ngambil yang namanya 27.000. Kenapa? Karena 27.000 adalah gede. Nah, begitu juga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, umur umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sittina wa sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita hanya sholatnya menyendiri terus, bayangkan ganjaran kita hanya sedikit. Bayangkan pahala kita hanya sedikit. Bekal untuk menuju ke alam keabadian, yakni yaumal qiyamah, kita hanya sedikit. Kenapa? Karena milihnya kita hanya yang sedikit. Nah, begitu juga kita semua. Manakala ibadah sholatnya selalu istiqomah dengan berjamaah, maka tentunya kita semua akan berlipat pahala, akan berlipat ganjaran. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua dirikanlah sholat. Ini kata aqimu itu menunjukkan kepada jamak. Artinya jamak itu harus banyakan. Sholatnya itu tidak boleh menyendiri. Bahkan di dalam kitab I'anatut Thalibin dikatakan, ternyata sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardu ain.
Istilah Sunda notok kasababan babatok. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Reward kepada kita yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah salat berjamaahnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shala sholawatil khamsa ma'al jamaati falahu khamsatu asya'a." Barang siapa yang melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan selalu istiqomah, ma'al jamaati beserta diberjamaahkan, falahu khamsatu asya'a, maka dia akan mendapatkan 5 keuntungan. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Apa saja yang 5 keuntungan itu? Yang pertama, al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya. Yang pertama, dia tidak akan yang namanya kena kepakiran di dunianya. Artinya, oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan diberikan apa? Akan diberikan kecukupan. Entah itu masalah hartanya, cita-citanya akan tercapai, ataupun anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, ataupun yang lainnya. Itulah manfaat daripada berjamaah. Walaupun dia gambaran hidupnya secara kasat mata biasa-biasa saja, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala minimal orang yang selalu berjamaah hatinya akan diberikan ketenangan. Hatinya akan diberikan kebahagiaan. Adem, ayem, raos kulem, pedo elom. Itulah orang apa? Orang yang selalu berjamaah. Hatinya akan diberikan kebahagiaan. Hatinya akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yusibuhu fakrun fid dunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya yaitu siksaan kubur. Pertanyaannya, apakah siksaan kubur itu ada? Ya tentu ada. Wa annal qabra hakun, sesungguhnya kuburan itu hak. Wa ana ni'amaha hakun, sesungguhnya nikmat kubur itu hak bagi semua orang. Wa ana adzabahu hakun, dan sesungguhnya yang namanya siksaan kubur itu hak. Oleh karena itulah bagi orang yang selalu berjamaah, subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan daripada yang namanya siksaan kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, wasalisu yu'ta kitabahu biyamini. Ganjaran atau pahala bagi orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah, maka nanti di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan buku catatannya. Diwannya itu akan diberikan nanti di yaumul qiyamah, yaitu yu'ta kitabahu biyamini, diberikan dari sebelah kanannya, yang disebut dengan ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan ini adalah menandakan bahwa dia itu adalah insya Allah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, yang hadir di Masjid Raja ini, mudah-mudahan kita semua dicatat dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa rabi'u yamurru 'ala sirati kal barqil khatib. Ganjaran atau pahala bagi orang yang selalu berjamaah dalam melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu, maka dia nanti di yaumul qiyamah yamuru 'ala sirati kal barqil khatib, dia akan melewati yang namanya jembatan siratal mustaqim itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar.
Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwa perjalanan Sirat menuju surga itu 3000 tahun. 1000 tahun datar, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun turun. Itu akan melewati. Walaupun kita larinya cepat, walaupun kita gambaran bawa mobil yang super canggih, di sana tidak berlaku. Yang berlaku itu apa? Ternyata ladang ibadah, sholat berjamaah. Kita akan melewati jembatan tersebut hanya sekejap mata, kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Hadirin rahimakumullah. Itulah yang keempat. Lalu yang terakhir, wal khamisatu, yang kelimanya adalah yudkhilhullahu ta'ala al jannata bila hisabin wala adabin. Maka kita insyaallah Allah akan memasukkan kita kepada surganya bila hisabin, tanpa dihisab dulu, tanpa kita ditanya tiket dulu. Langsung udkhuluha bisalamin. Silahkan masuk dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keselamatan. Tibtum fadkhuluha khalidin. Bahagialah dan kalian kekal di dalamnya. Bila hisabin, tanpa ada hisaban, tanpa dulu ditanya tiket. Dan yang paling utama wala adzabin, dan tanpa disiksa dulu. Ini maksudnya apa? Ada orang nanti di yaumul qiyamah masuk surganya itu setelah dia digodog, dikulubnya, direbus dulu, masuk dulu kepada apa? Neraka jahimnya Allah Subhanahu wa taala. Istilah yang lain disebut dengan residivis apa? Residivis neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wal adzabin. Kita masuk surga, pertama itu tidak akan dihisab, lalu yang kedua itu wala adzabin, tanpa ada siksaannya dulu. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita semua senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khususnya yaitu salat berjamaah. Insyaallah yang 5 keuntungan tadi, yang 5 fadl tadi, yang 5 fadilah tadi itu insya Allah suatu saat nanti akan kita raih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Raja rahimakumullah. Itulah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini berguna untuk diri saya dan umumnya bagi kita semua. Dan yang paling utama mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikannya, bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, itulah yang saya bisa sampaikan. Yang baiknya dari Allah, dari agama, dari Rasul. Yang salahnya yakin dari kealfaan diri pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.